Kita awali informasi Sindo Today hari ini, pemirsa. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pelajar asal Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Petugas pun mengevakuasi jenazah secara estafet dengan menggunakan tactical ascended. Memasuki hari ketiga, jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, remaja 18 tahun, pendaki asal Bangsal Sari, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi dari Gunung Saeng. Jenazah korban berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter setelah memakan waktu hingga 2 jam. Usai dievakuasi dari dasar jurang, tim SAR gabungan secara estafet membawa jenazah menuju posko tim SAR di desa Sumberwaru. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Lokasinya untuk evakuasi itu sempit, kita membutuhkan kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi survivor berada di atas tebing. Untuk kendala medan seperti apa, Mas? Ya, kendala medan, medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit. Diketahui korban mendaki bersama keempat temannya yang berasal dari sekolah yang sama, SMK Negeri 5 Jember. Saat turun dari puncak Gunung Saeng, korban diduga hilang keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, atap sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur ambrol diduga akibat rembesan air hujan yang membuat atap rapuh. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan yang berada di lantai 4 Mall Grand City Surabaya. Sementara ambrolnya atap diduga karena adanya rembesan air yang membuat atap rapuh. Diketahui saat peristiwa terjadi, hujan lebat tengah melanda kota Surabaya. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada pengunjung yang berada di lokasi jatuhnya atap. Ada insiden kecil ya, jadi ada atap di area food loft itu jatuh, di mana penyebabnya adalah karena rembesan air hujan yang kebetulan tadi malam memang cukup deras, menyebabkan plafon tersebut jadi lembab dan akhirnya roboh. Nah, dengan kejadian itu sebetulnya sih itu kejadian kecil, dari pihak kita langsung sigap, segera membersihkan area sekitarnya. Nah, kebetulan tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak. Pemirsa, 6 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang ditinggal berlibur oleh penghuninya. Kobaran api membesar membakar satu rumah permanen berlantai 2 hingga merambat ke 5 unit rumah kos di kawasan padat penduduk di Jalan Situ Juah, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang tengah ditinggal oleh penghuninya berlibur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sumandar melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku pembakaran rumah yang menyebabkan sang nenek meninggal dunia. Pelaku kesal karena ibunya menikah lagi. Rizal, baru aja ini kebakarannya. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah. Akibat peristiwa ini, sang nenek Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terbakar.
Di hari yang sama, polisi menangkap A, 37 tahun, tersangka pembakaran rumah orang tuanya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. A sempat kabur pasca rumah orang tuanya terbakar. Saat kejadian, A diketahui dalam keadaan mabuk miras tradisional jenis balo. Diduga tersangka tidak terima setelah mengetahui ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Selain nenek kita. Gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Bercanda? Sementara Kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Karena berapa banyak minumnya? Satu, Pak. Satu apa? Satu apa? Satu jam minum balo. Sebagai Pak? 5 liter. Banyak itu, 5 liter. Awalnya kami menduga itu kasus ketidaksengajaan. Namun kami dapatkan informasi adanya unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Dan kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri setelah melakukan pembakaran rumah korban. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Sejumlah pengendara motor lari ke area persawahan guna menghindari razia petugas. Dalam razia kali ini, ratusan motor disita lantaran tidak memiliki kelengkapan surat dan menggunakan plat nomor palsu. Sejumlah pemilik motor tanpa plat nomor kendaraan ini memilih mendorong motornya melewati persawahan demi menghindari razia. Sementara itu, motor-motor ini sengaja disembunyikan di hutan oleh pemiliknya selama razia besar-besaran digelar Satlantas Polres Bangkalan, Jawa Timur. Beberapa di antaranya juga tak berplat polisi. Dalam seminggu ini, aparat Polres Bangkalan menggelar razia di wilayah-wilayah pelosok seperti Kecamatan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan Sepuluh. Razia dilakukan di tengah maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Bangkalan. Hasilnya, 100 motor diamankan karena tak memiliki surat-surat kendaraan. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan plat nomor palsu. Ya, saya berpesan pada masyarakat Bangkalan, tidak perlu takut dengan kehadiran kami. Kami di sini memiliki misi supaya Bangkalan ini bersih dari curanmor, supaya Bangkalan ini juga bersih namanya. Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes bahwasanya banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar, dijual di wilayah Madura. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan sejumlah pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat tak perlu takut terjaring razia selama kendaraan dilengkapi dengan surat-surat resmi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, Ayus melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Kalideres, Jakarta Barat. Setidaknya ada 17 unit sepeda motor dan 5 orang pelaku diamankan. Satuan Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Gria Jati Asri, Kalideres. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 unit sepeda motor hasil curian. Polisi juga menangkap 5 tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan curanmor ini. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 peluru, dan 1 buah kunci letter T yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan
orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan menginterogasi masing-masing perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but, jalan. Masuknya kita mendadak. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi ledak-ledak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Memilukan pemirsa, warga kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten harus menandu jenazah sejauh 2 km. Warga terpaksa menandu jenazah karena ambulan tidak bisa melintas akibat akses jalan di desa tersebut rusak parah. Bawa motor, bawa. Ya, seorang mau baterai. Mana baterainya? Motor. Baterai mana? Baterai mana? Seperti inilah video saat sejumlah warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten, menandu jenazah melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan alat seadanya, berupa bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga berjalan secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Warga tak punya pilihan selain menandu jenazah, sebab ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Penjemputan jenazah Mas Satarya dari Desa Wonosalam. Terima kasih. Jalan kaki ditandu. Karena akses jalannya rusak. Bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Itu harapannya supaya bagus, cepat-cepat dibangun oleh pemerintah atau provinsi atau kabupaten gitu. Peristiwa ini sudah terjadi berulang kali dan fenomena ini merupakan salah satu potret buruknya infrastruktur di Kabupaten Lebak, Banten. Warga berharap perhatian pemerintah dan segera membuat langkah perbaikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout, seluruh dataran Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Pakuwon Mall Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore.
Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan meminta maaf atas pemadaman listrik total di Pulau Bali beberapa hari lalu. Pemerintah bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan PLN agar listrik kembali menyala di Pulau Bali. Sore hari ini kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi padamnya listrik di Pulau Bali. Maka kemudian kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan. Pemirsa, ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan antri di Balai Kota Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Ya, Pemprov Jakarta menebus ijazah tersebut senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta ini harus antre hingga berdesakan untuk mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Pembuktian ijazah ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Salah satu siswa mengaku senang karena ijazah SD-nya yang sempat tertahan selama 3 tahun karena faktor ekonomi keluarganya akhirnya bisa didapatkan secara gratis. Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Artinya belum ini masalah administrasi atau apa? Bisa jadi, bisa dari situ. Ini ijazah apa? SD. SD. Sekarang sekolahnya? Sekarang aku udah persiapan masuk SMA sih. Persiapan masuk SMA. Gimana, merasa terbantu nggak dengan kan untuk persiapan masuk SMA nih? Iya. Gimana, merasa terbantu nggak? Ya, alhamdulillah merasa terbantu sama program itu. Sebelumnya berapa lama tertahan? 3 tahun. Pemprov Jakarta menyatakan memberikan bantuan penembusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan biaya total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. 488 ijazah itu ditahan pihak sekolah karena faktor ekonomi keluarga para siswa sehingga tak mampu menyelesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Ratusan siswa ini juga mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional.
dengan Pramono Anung bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Terima kasih rekan saya Galuh dan juga Nata di studio. Dan pemirsa, untuk menemani aktivitas pagi Anda, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng melalui jalur arteri terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan di sana dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk tol dalam kota Menteng yang akan mengarah ke Mampang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di sana juga sedang diberlakukan sistem kontraflow. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan JPO Menteng, maksud kami JPO Kuningan. Selanjutnya kita beralih ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol pada pagi hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan di jalur arteri maupun di jalur, maksud kami di jalur arteri, di mana kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam dengan dominasi kendaraan roda 4. Harap untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kemudian di arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan mengarah ke Slipi saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Cilacap yang akan mengarah ke Jalan Aji Barang saat ini dalam keadaan kondusif lancar, di mana meskipun nampaknya lancar, kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, mengingat pagi ini merupakan waktu sibuk sehingga banyaknya kendaraan yang beraktivitas di pagi hari. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari KHT Sumedang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cileunyi yang akan mengarah ke Jatinangor, maksud kami yang akan mengarah ke Nagrek saat ini dalam keadaan relatif lancar, di arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif lancar. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 208 kasus laka lantas dengan rincian 14 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat dan 147 orang luka ringan. Dari data tersebut, 70% didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengguna jalan tentunya mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan tentunya tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas terkhusus bagi pengendara roda 2. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Galuh dan juga Natah kembali ke Anda, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak mau nurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi. Ya, meski terkesan bercanda, ternyata cukup efektif untuk beberapa anak. Pembinaan karakter pelajar bermasalah dengan cara pendekatan militer ternyata sudah tersebar di masyarakat. Menariknya, sejumlah orang tua menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut. Tersebar di media sosial, anak yang awalnya melawan jadi takut ketika dibilang akan dilaporkan ke Pak Deddy. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Meskipun orang tuanya bercanda, tapi ternyata beberapa anak jadi nurut. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. Dikasih taunya sama orang tua. Udah dong. Iya. Pak Dedi, alhamdulillah nih anak Saleh Ramadan nurut banget. Kalau nggak nurut, cek Pak Dedi naon? Bikin rasa? Berarti ke orang tua teh harus apa? Nurut. Pemirsa, Kepala Staf Divisi Infanteri Kasih Diviv 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto mengunjungi barak militer Resimen 1 Sitrayuda Kabupaten Purwakarta. Di hari keempat pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa ini, Kasdiviv berharap program pembinaan bisa diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdiviv 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto mengunjungi barak militer Resimen 1 Sitrayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu hadir juga Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Rombongan hadir untuk meninjau barak tempat tidur para siswa, juga memastikan segala kebutuhan para siswa harus tercukupi. Brigjen TNI Vivin menyebutkan langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta perlu didukung karena kedepannya nasib bangsa akan dipikul anak-anak muda bangsa. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan negara ini nanti mereka. Makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau sudah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang, kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadi ini. Pada hari keempat pelaksanaan program kedisiplinan, 38 siswa mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Tidak hanya anak-anak saja, pemirsa, Deddy Mulyadi juga menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran,
Yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi anak bermasalah dengan memberikan pendidikan ala militer bekerjasama dengan TNI dikritik oleh Komnas HAM. Ya, Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan ke masyarakat sipil. Menggunakan pendidikan militer untuk anak-anak yang dikategorikan bermasalah dikritisi oleh Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Komnas HAM juga berharap pengembalian fungsi pendidikan bisa dimaksimalkan dari sekolah dan memprioritaskan pembinaan anak sesuai dengan usianya, bukan menggunakan militer. Pemirsa, ramainya kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon oleh mafia tanah di Dusun Ngentak, Kabupaten Bantul menarik perhatian anggota DPR RI dan di Diah Pitaloka. Ya, dan ia bersama rombongan untuk mengunjungi kediaman Mbah Tupon dan menyerahkan surat pemblokiran sertifikat yang sudah berganti kepemilikan. Assalamualaikum Besti. Teman-teman media keren banget. Thank you ya semuanya ya. Kedatangan Rieke Diah Pitaloka bersama rombongan ini untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Mbah Tupon dan keluarga yang saat ini sedang berjuang melawan mafia tanah. Kunjungan ini juga disertai Sekretaris PNM Pusat yang telah memberikan kredit kepada debitur yang telah menjaminkan tanah Mbah Tupon. Pada kesempatan tersebut, Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat blokir sertifikat atas nama IF yang diduga telah menyerobot tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi. Kami ucapkan terima kasih Mbah Tupon dan seluruh warga desa Ngenta yang memberikan contoh. Kalau ada kasus seperti ini jangan diam. Semua warga memberikan support apa yang dilakukan oleh Mbah Tupon dan keluarganya menjadi contoh. Kalau itu memang hak kita, jangan berhenti berjuang. Insya Allah kolaborasi, mau DPR, Pemda, bahkan pihak perbankan di sini memberikan respon yang positif. Kementerian ATR BPN telah memblokir sertifikat atas nama IF. Sementara PNM yang telah menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan agunan pinjaman oleh IF juga telah menghentikan proses lelang. Jika dalam keputusan persidangan nanti dimenangkan oleh tim pembela Mbah Tupon, maka sertifikat tanah akan dikembalikan atas nama Mbah Tupon. Sedangkan AHM yang merupakan suami IF sebagai pihak yang menjaminkan sertifikat wajib mengembalikan pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah kepada PNM. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sebelumnya keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Ya, Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655.
Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah beberapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare usai menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tidak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Terminal yang baru direvitalisasi BUMN ini dikhususkan untuk melayani penerbangan haji dan umroh.
Prabowo mengatakan dirinya bangga karena Terminal 2F ini memiliki fasilitas yang bagus, modern, luas, dan nyaman. Terminal 2F kini memiliki kapasitas hingga 2,5 juta pax per tahun dan diharapkan dapat memberikan layanan haji dan umroh lebih maksimal. Menurut Prabowo, di tahun ini jemaah haji sudah hampir mendekati 2,2 juta sehingga sangat diperlukan pelayanan yang lebih optimal untuk jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji yang sudah lanjut usia. Selain itu, untuk menekan biaya haji lebih murah, Presiden Prabowo Subianto berniat membangun perkampungan Indonesia di dekat Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Rencana tersebut juga telah disampaikan kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Prabowo menyampaikan di bawah kepemimpinannya, pemerintah akan berupaya keras memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menurunkan ongkos haji semaksimal mungkin. Saya juga sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, dan di situ saya akan membahas upaya kita atau permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan tentunya dengan Masjidil Haram, dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dengan baik. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada Kerajaan Arab Saudi yang dinilai telah menyelenggarakan proses pemberangkatan haji dengan baik pada tahun ini. Usai acara, Presiden juga menyapa calon jemaah haji dan memastikan semua fasilitas di Terminal 2F dalam kondisi baik dan bisa memberikan pelayanan maksimal ke calon jemaah haji yang akan berangkat ke Madinah. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak dari Kerajaan Arab Saudi yang telah menyelenggarakan proses pemberangkatan dan penyelenggaraan haji tahun ini yang baik, dan saya harap tahun ini akan berjalan lancar dan semuanya akan berjalan dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi, sebanyak 221.000 jemaah Indonesia secara bertahap akan memasuki Tanah Suci untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Pemerintah pun akan berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi keamanan dan kesehatan jemaah. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI mencatat lebih dari 2 juta umat Muslim dari penjuru dunia menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Untuk itu, AMPURI mengingatkan calon haji akan pentingnya vaksin pneumonia demi menjaga kesehatan saat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Ketua Umum DPP AMPURI Firman M. Nur menegaskan, pelaksanaan ibadah haji melibatkan kerumunan massa yang sangat padat dan perubahan suhu yang drastis. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan terjadinya risiko infeksi saluran pernapasan. Firman menjelaskan cuaca panas di Arab Saudi yang mencapai suhu 39 hingga 43 derajat Celcius dapat memicu beberapa penyakit, terutama penyakit pernapasan. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif berharap para jemaah haji Indonesia tetap menjadi imunitas tubuh dengan kesehatan konsumsi makanan bergizi. Tapi insya Allah kita jaga bareng-bareng lah ya. Nah, kemudian ada optimalkan
apapun haji reguler, haji khusus harus maksimum serapannya. Saya dalam rekomendasi itu tidak dengan cara bagaimana, gitu ya. Tapi minta serapannya dioptimalkan. Karena ini pertaruhan juga Pak. Buat kami di reguler, sistem seperti ini buat haji khusus. Dengan cuaca super panas di Arab Saudi yang mencapai suhu hingga 42 derajat Celcius, pneumonia bisa menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang bisa menyerang kelompok rentan seperti lansia dan individu dengan kondisi kesehatan yang mendasar. Untuk itu, Kementerian Agama menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kesehatan tubuh dengan banyak mengkonsumsi vitamin, makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta minum air putih yang banyak untuk menjaga cairan tubuh. Jemaah calon haji asal Indonesia mulai melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Kelompok terbang gelombang pertama telah tiba sejak hari Sabtu. Jemaah calon haji akan tinggal di Madinah selama 8 hingga 9 hari sebelum bertolak ke Mekah menjelang puncak haji. Sebagian jemaah mulai melakukan sholat arba'in, yaitu ibadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu atau 8 hari berturut-turut. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk sholat arba'in di Masjid Nabawi karena hukumnya sunnah. Jemaah pun diimbau untuk menyimpan energi dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Seorang gadis menjadi jemaah calon haji termuda dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gadis berusia 21 tahun berangkat haji tahun ini setelah menabung sejak di bangku sekolah dasar. Siti Mega Ramawati, gadis asal Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu calon jemaah haji termuda asal Kabupaten Sukabumi. Untuk bisa berangkat haji, dirinya menabung dan mendaftar sejak kelas 4 SD. Ia pun rela menunggu belasan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Meski sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, gadis yang berstatus mahasiswi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima bersama kedua orang tua dan salah seorang kakaknya. Berapa tahun tuh untuk ngantri? Nggak tahu ya, kurang lebih saya itu daftar tuh di SD kelas 4 ya, waktu mungil-mungilnya gitu. Saya juga mungkin menunggunya agak lama gitu karena diundur terus akibat yang COVID itu ya. Mega dan keluarga masuk ke dalam kelompok terbang 6, embarkasi Bekasi. Total ada 1.621 calon jemaah haji yang akan berangkat dari embarkasi Bekasi tahun ini. Jadi jumlah jemaah yang semuanya 1.621 ya. Kloter yang sekarang baru yang berangkat pertama itu kloter 6 434. Laki-laki 137 dan perempuan 237. Adapun 1.621 calon jemaah haji embarkasi Bekasi akan dibagi ke dalam 4 gelombang keberangkatan menuju Tanah Suci. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sindo Today. Sidang perkara impor gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan saksi. Dan untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya sidang Tom Lembong hari ini, kita akan ikuti laporan Hamzah Hasibuan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hamzah, bagaimanakah agenda sidang kali ini? Ya, Galuh dan juga pemirsa, nantinya ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini akan kembali menggelar sidang lanjutan dalam perkara kasus korupsi importasi gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau yang kerap disapa dengan Tom Lembong, di mana sebelumnya ini Tom Lembong sudah menjalani sidang pada tanggal 28 April 2025, yaitu pada Senin Minggu kemarin, di mana pada Senin Minggu kemarin ini juga Thomas Lembong melakukan sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan saksi, di mana jaksa penuntut umum ini memanggil sekitar 8 saksi, yang satu di antara
antaranya ini merupakan mantan PNS dari Kementerian Pertanian dan 7 lainnya ini merupakan pejabat dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. Nantinya pada hari ini Tom Lembong juga direncanakan akan menjalankan sidang pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan kami juga akan terus mengupdate Galuh dan juga pemirsa bahwa apakah hari ini akan ada tambahan saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi importasi gula pada Kementerian Perdagangan di periode tahun 2015 hingga tahun 2016 lalu. Sementara itu, Galuh. Hamzah, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.